Nama saya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan pagi ini siang ya, menjelang siang. Di sini saya sebagai calon guru penggerak. Jadi saya masih calon ya Bapak Ibu. Ini adalah proses pendidikan saya di mana saya memiliki tugas kewajiban untuk menyampaikan materi yang beberapa bulan yang lalu sudah saya pelajari dan sudah selesai satu modul, dan itu akan kita bagikan sharing dengan teman-teman semuanya. Mohon maaf jika nanti dalam penyampaiannya kurang maksimal, kurang baik, ya mohon dimaklumi karena di sini saya masih belajar. Mohon doanya Bu, karena saya masih calon. Ini usaha supaya C-nya biar bisa hilang jadi guru penggerak gitu ya Bu, insya Allah. Iya, jadi pada kesempatan ini adalah saya akan menyampaikan modul. Ini namanya aksi nyata. Jadi benar-benar saya nyata nggak sih saya melakukan gitu. Aksi nyata modul 1.4 yaitu pada budaya positif. Jadi nanti di mana ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian ada nilai dan peran guru, kemudian ada visi murid impian dan budaya positif. Dari 4 materi ini ada 2 yang wajib harus saya sampaikan dan ada 2 yang sunnah. Jadi nanti yang wajib itu adalah 1.1 dan 1.4. Kemudian yang 2 ini sunnah nanti akan saya selip-selipkan saja. Ini saya minta waktunya buat Bapak Ibu untuk kita sama-sama belajar. Ini waktunya nggak sedikit tapi harus banyak ya. Mudah-mudahan kita bisa selesai tepat waktu. Baik Bapak Ibu. Ada bapaknya nggak sih? Aku enaknya kok Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, bisa kita mulai ya. Jika nanti saya dalam memaparkan ini kurang agak kecepatan atau gimana, mohon Bapak Ibu bisa memberikan respon biar nanti bisa lebih baik kejalannya. Mudah-mudahan kita bisa selesai tepat waktu. Oke, mohon disimak. Nanti kita akan ada sesi interaktif ya Bapak Ibu. Jadi biar kita suasananya menjadi hidup seperti itu. Baik, kita lanjut untuk yang materi yang pertama tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Next Mbak Nana. Kalau kita berbicara tentang Ki Hajar Dewantara itu sudah sangat-sangat melekat ya, apalagi di jiwa seorang guru. Kenal nggak Bu dengan Bapak Ki Hajar Dewantara? Kenal nggak Bu? Iya, kenal. Kita harus mengenal. Baik, sebelum kita lebih lanjut, kita akan biografi dari seorang Ki Hajar Dewantara. Next Bu Nana, kita lanjut. Kita akan tonton video sebentar. Siapa sih Bapak Ki Hajar Dewantara? Kita sama-sama menyikmati. Bapak Ibu, itu sekilas perjalanan dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan. Bahkan tanggal lahir beliau dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Perjuangan beliau untuk pendidikan di Indonesia luar biasa. Kita akan kupas setelah beliau itu diasingkan, beliau itu justru malah menambah ilmunya. Dia tidak kemana-mana, tetapi dengan cara beliau membaca buku dari beberapa ilmuwan seperti Montessori ya, beliau sehingga menumbuhkan pemikiran-pemikiran tentang pendidikan. Nah, akhirnya beliau menanamkan sistem pendidikan itu untuk Indonesia. Sebelumnya kan Bapak Ki Hajar Dewantara itu masuk di sekolah yang namanya Taman Siswa di Jogja. Nah, dari mulai disitulah sistem pendidikan itu mulai ditanamkan oleh beliau. Jadi apa sih tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara? Jadi tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai
keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini adalah ada kata kunci menuntun, Bapak Ibu. Nah, pendidikan itu hanya menuntun tumbuh kembang anak. Jadi kalau ada seorang pendidik yang menuntut, itu berarti tidak sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Karena pendidikan itu menuntun tumbuhnya kekuatan, kodrat yang sudah ada pada anak-anak, dasar yang sudah dimiliki anak-anak. Itulah menuntun. Next Mbak Nana, menuntun kodrat. Jadi dari beberapa dasar pendidikan nanti yang saya akan jelaskan, kita sangat-sangat mengenal dengan semboyan yang diciptakan, yang dikeluarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Mungkin bahasanya agak Jawa, tapi kita sangat mengenal sekali ya, bahkan itu sudah menjadi logo untuk pendidikan. Pernah Bapak Ibu kenal Engarso Sung Tulodo? Iya. Terus Sumadyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Jadi ada tiga semboyan yang dikeluarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang artinya, salah nggak ya saya mengartikan bahasa Indonesia? Jika kita berada di depan, kita itu menjadi tulodo, menjadi contoh atau teladan, itu menjadi contoh. Ketika kita berada di depan, kita akan menjadi contoh. Dan yang kedua adalah Sumadyo Mangun Karso. Ketika kita ada di tengah, kita akan menjadi sebagai penyemangat. Ya, kita akan menjadi penyemangat. Walaupun kita bisa menempatkan kita di depan menjadi teladan, yaitu guru, digugu dan ditiru. Itu adalah salah satunya di depan. Itulah tulodo. Kemudian yang kedua itu di tengah. Dia akan tetap memberikan semangat, motivasi. Nah, kepada tentunya kalau sebagai pendidik ya kepada anak-anak kita. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani. Logo Tuturi Handayani yang sangat kita kenal, bahkan menjadi logo kadang di di atribut sekolah ya Bapak Ibu. Nah, itu jika dia di belakang, dia akan selalu memberikan dorongan seperti itu. Itu adalah tiga dari semboyan keluar oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Next Mbak Nana. Nah, ini adalah hasil dari yang atasnya nggak ada Mbak Nana, yang nomor 1 Mbak Nana. Oh, yang pertama itu menuntun. Oh ya, oke. Dasar tadi yang diartikan sebagai tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Sebentar Pak. Menuntun itu tadi ya kita sudah bahas 3. Salah satunya adalah menuntun. Jadi kita akan menuntun anak-anak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya. Ya, nanti akan dibagi kodrat itu apa Bu, gitu ya. Nanti kita sama-sama. Next kedua. Yang kedua adalah dasar-dasar pendidikan ini kodrat anak. Kodrat anak itu kata kuncinya merdeka. Makanya sekarang lagi banter viral yang namanya Merdeka Belajar. Nanti kita di sini seperti apa sih kodrat anak? Jadi kodrat itu ada 2 bagian. Ada kodrat zaman dan kodrat alam. Kalau kita menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya, ini ada kodrat zaman dan kodrat alam. Seperti apa kodrat zaman? Kalau kita ada di hadis itu, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Itu kodrat zaman. Kita mendidik anak sekarang, kalau tidak dengan HP, ketinggalan. Iya Bu, karena ini sudah zamannya. Kalau kita mendidik nanti mungkin ada perkembangan teknologi lagi, kita akan mengikuti itu. Kalau sekarang kita mendidik anak menggunakan zaman dulu, zaman dimana tidak ada internet, itu akan ketinggalan. Makanya anak itu berkembang sesuai dengan zamannya itu. Jadi kodrat zamannya itu yang akan mempengaruhi. Itu sesuai dengan zamannya. Yang kedua itu kodrat alam. Kodrat alam itu adalah lingkungan. Mungkin anak yang hidup di
pedesaan dengan yang di perkotaan, mereka berbeda, tumbuh kembangnya berbeda. Jadi kalau kita sudah sama anak-anak itu banyak sekali karakter-karakter yang berbeda di antara mereka. Mungkin di keluarganya ada yang keluarga memang pendidikan, ada yang di keluarganya yang tidak berpendidikan dari orang tuanya, latar belakang. Nah itu adalah alamnya anak-anak. Kadang ada yang di perkotaan dia untuk mengenal sosialisasi seperti apa, anak lebih cenderung yang di pedesaan. Di pedesaan itu anak-anak akan lebih sosialisasinya itu lebih cepat seperti itu. Itulah zaman dan alam keadaannya. Mungkin keadaan di sini berbeda dengan keadaan di sana. Di TK Bakti Murni berbeda keadaannya dengan di TK Tambak-Sari gitu. Jadi itulah kita harus menuntun anak itu sesuai dengan kodratnya. Kemudian di sini manusia yang merdeka. Nah, katanya merdeka belajar. Manusia merdeka itu yang seperti apa? Manusia yang hidup lahirnya, batinnya tidak tergantung dengan orang lain, akan tetapi akan bersandar dengan kekuatannya sendiri. Kita tanya kepada diri kita, apakah kita sudah merdeka atau belum? Ini menurut Ki Hajar loh, merdeka itu seperti ini. Maksud dan pengajaran pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Ketika kita mengajarkan merdeka belajar kepada anak-anak, berarti kita memerdekakan manusia, dan itu adalah sebagian dari kesatuan. Karena kita Indonesia juga merdeka baru bersatu ya, itu merdeka. Pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka? Merdeka itu adalah berdiri dengan kekuatan sendiri. Kalau ditanya, ibu itu semua anak punya kekuatan. Di sini ibu juga sama, punya kekuatan yang sama. Tidak sama, masing-masing. Di situ misal nih, di TK Tambak-Sari saya contohkan ada, ini kekuatan guru misalnya. Ada kekuatan guru, ada kekuatan anak. Di Tambak-Sari mungkin Bu Iin yang pinter ngomong. Ini kekuatannya Bu Iin, semangat, wah punya semangat. Sehingga ketika ada acara diklat, Bu Iin lah yang ditunjuk, misal seperti itu. Besoknya lagi ada acara perpisahan. Ini gurunya ada yang senang selfie. Itulah kekuatan. Walaupun selfie, oh ini benar. HP pinter mengedit-edit fotonya jadi seperti ini misalnya ya, itu kekuatan. Makanya apa? Ketika ada kita mau tampilkan nih, kita mau buat foto, tunjuk guru itu, itulah kekuatannya. Tidak hanya itu, ada Bu Sum kekuatannya. Bu Sum itu orangnya gokil kalau dibilang, ya Bu Ning. Ketika nanti ada lomba dongeng, suruh maju dia, kekuatannya. Apa yang terjadi? Menang. Dia akan merubah suasana itu jadi wah gitu ya. Ya itulah yang dinamakan dengan kekuatan. Sama dengan anak-anak, berdiri dengan kekuatannya sendiri. Oh anak ini mampunya seperti ini. Oh anak ini memiliki kekuatan. Berarti jangan melihat dari sebuah kelemahan, tetapi jadikan kekuatan itu untuk menutup kelemahan. Itu kuncinya. Biar kita menjadi murid yang merdeka. Merdeka bukan berarti bebas belajar, merdeka belajar, tetapi memberikan kesempatan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang anak, kekuatan yang dimilikinya. Itulah namanya kodrat anak. Oke, lanjut next, yang ketiga, dasar pendidikan yang dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu kodratnya anak itu bermain. Wah, ini pas banget ini kalau di taman kanak-kanak. Bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Bermain itu sudah sangat-sangat melekat dengan jiwa anak. Jadi pendidikan Ki Hajar Dewantara tidak hanya untuk taman kanak-kanak. Bermain itu bukan hanya untuk anak-anak. Sampai ke jenjang tinggi pun harus pembelajaran menggunakan cara bermain. Apa sih? Nah, bermain adalah salah satu kodrat anak. Sangat senang sekali kalau anak-anak suruh bermain. Bahkan belajar pun dikatakan itu kodratnya anak.
pikiran, perasaan, dan kemauan, tenaga itu beruntun. Ada cipta, rasa, karya, pekerti. Itu salah ya ngetiknya. Pekerti, ya, sudah ada dalam diri anak. Jadi anak itu sudah punya rasa, sudah punya pekerti, sudah punya cipta, itu daya cipta ya. Kita sudah punya. Kemudian ada karya, dia bisa menciptakan karya. Dia sudah ada kodratnya di dalamnya. Tinggal kita yang menuntun. Ini maksudnya. Sudah ada dalam diri anak. Kemudian permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Jadi kalau kita nih kemarin, kalau saya sharing di Guru Penggerak, melihat saya upload tugas aksi nyata tentang permainan dari guru SMP, guru TK, SMA itu, oh iya ya gitu. Ternyata dengan bermain, oh iya, jadi anak itu lebih senang. Oh ternyata bermain itu adalah proses belajar. Jadi mereka malah justru akan meniru dengan guru TK yang senang bermain seperti itu. Ternyata kan ini bahasanya memang anak-anak, tapi pendidikan guru penggerak itu sampai jenjang SMA bahkan SMK gitu. Jadi mereka ini luas, artinya anak-anak itu luas untuk anak sekolah gitu. Jadi tidak hanya untuk jenjang TK. Next Mbak Nana, yang keempat, dasar berikutnya adalah pendidikan yang berpihak kepada anak. Nah, pendidikan yang berpihak kepada anak. Ini kalau kita pendidikan yang bersat kepada anak, ya kita sudah tidak asing dengan bahasa ini. Berarti ternyata kita itu menanamkan loh dasar pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Apa sih? Nah, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak, bukan untuk meminta sesuatu, tetapi melainkan untuk menghamba kepada anak. Ada kata-kata menghamba. Menghamba itu bukan berarti kita menghambakan Allah, bukan ya. Menghamba itu kan bukan mengemis. Jadi kita itu kalau mengajar harus pakai hati, katanya suci hati. Jangan ada perasaan atau pemikiran ketika kita mau mengajarkan kepada anak, menuntut kamu tak dekati biar kamu bisa membaca. Bukan, ya. Itu bukan berarti kita punya embel-embel, tetapi tulus. Itu yang dimaksud berpihak kepada anak, tulus memberikan anak ini mau apa belajarnya, tidak perlu kita paksakan, tidak memaksa ya. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan Bapak Ibu, karena dua orang ini, Bapak Ibu ini, yang dapat menghamba kepada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Ikhlas gak Bu? Kalau anak ibu mendekati anak, mau mengajarkan, memegang pensil ikhlas. Jangan hanya untuk memenuhi KP atau KI atau indikator. Bukan. Jadi pendidikan itu tidak hanya berfokus kepada nilai 8, 9, 10. Ya, Ibu. Itu akan mengalir karena kita hanya yang namanya menghamba ketika anak sudah dekat dengan kita. Dia mau kita minta apa, anak itu nurut. Itu ya. Kalau sudah dengan cinta, itu tadi dengan cinta. Yang kemudian makna menghamba kepada sang anak adalah pendidikan yang berpusat kepada anak. Jadi itu ada cerita sedikit. Dulu Bapak Ki Hajar Dewantara kan diasingkan ya di Belanda. Diasingkan di Belanda. Beliau itu masih punya anak satu perempuan. Usia juga usia TK, tapi mengalami kebutuhan khusus. Pada saat itu Bapak Ki Hajar itu sering dikritik karena dia pemberani, dia melawan kolonial Belanda yang ada di Indonesia. Karena dulu kan pendidikan kolonial itu hanya untuk para bangsawan, tidak untuk para pribumi sekolah, gitu ya. Jadi sering mengkritik, akhirnya dia dibuang lah di Belanda. Dia diasingkan di suatu pulau. Dia tidak kemana-mana, dia masih dengan istrinya. Pada suatu hari, beliau itu sedang sibuk dengan pekerjaannya. Anak itu menangis, merengek. Menangis ya, Bu. Gimana nangisnya, Bu?
nangis seperti itu. Nah, karena Pak Ki Hajar ini tidak bisa berpikir kalau ada anak menangis, akhirnya anak itu dibawailah keluar, kemudian dikunci pintunya, dia merengek di luar. Pak Ki Hajar ini dengan asiknya dia tetap menulis, dia seorang ilmuwan, dari rasa ingin tahunya itu yang sangat tinggi. Tiba-tiba itu ada salju menjatuhi Pak Ki Hajar. Tetap dia ingat, astagfirullahaladzim, ini bisa ada salju masuk. Dia ingat anaknya ada di luar. Begitu dia dibuka, anaknya itu sudah biru sekujur tubuh, sudah tidak bersuara. Iya, aku merinding kemarin waktu diceritain seperti itu ya. Bisa dibayangkan, oh Ki Hajar sangat-sangat menyesal, dilarikan ke rumah sakit. Dengan itu dia berjanji, dia mengatakan kepada anaknya, aku akan memuliakanmu, anak. Next Mbak Nana. Yang kelima yaitu dasar pendidikan tentang pemahaman tabula rasa. Kita ingat kalau tabula rasa itu adalah di mana anak adalah sebagai kertas kosong. Itu dibantah oleh Pak Ki Hajar. Bukan. Karena apa? Anak bukan kertas kosong yang digambar keinginan kita. Kita pinginnya anak ini jadi ini, itu tidak bisa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang sudah dimiliki. Hanya saja kan kita tidak tahu. Nah itu bagaimana kita bisa mengetahui, menggali kekuatan itu kepada anak-anak. Itulah tugasnya guru TK sejak dini. Tujuan pendidikan adalah menuntun. Nah ini kita hanya membantu, memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar. Nah ini kan ada beberapa tokoh yang mengatakan anak itu adalah kertas kosong, anak itu adalah anak yang sudah ada garis-garisnya. Jadi dari beberapa teori, Ki Hajar itu lebih memilih kepada ini, yang dimana anak itu sudah ada garis-garisnya, dan kita tugasnya adalah menebali garis itu, memperbaiki lakunya, tingkah laku ya, untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang keenam adalah tentang budi pekerti, laku. Nah ini budi, apa sih budi? Budi anduk ya. Budi pekerti, watak karakter. Nah ini yang penting, katanya pendidikan karakter. Nah itu juga bahasa-bahasa yang baru, yang viral ya. Perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, atau sehingga menimbulkan tenaga yang semangat. Jadi dari pikiran, perasaan, kemauan jadi satu. Jangan pikirannya kepingin pinter, perasaannya kepingin senang, kemauannya nggak bisa, harus selaras katanya gitu ya, biar jadi budi pekerti yang baik. Oh, tenaga semangat itu budi pekerti. Budi itu pikiran, perasaan itu kehendak. Nah, pekerti itu tenaga. Jadi ada seimbang gitu, selaras antara jadi pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan itu selaras. Next Mbak Nana. 7 yaitu petani. Ini kata kunci yang saya tulis Bu. Jadi di situ keterangannya, dasar-dasar pendidikan guru adalah seperti seorang petani, gitu ya. Kok jadi seperti petani Bu? Ya, seorang petani pada hakikatnya punya kewajiban. Dengan seorang pendidik sama ternyata kewajibannya, yang hanya menuntun tumbuhnya. Kalau kita menuntun tumbuhnya anak, kalau petani menuntun tumbuhnya tanaman. Dengan kodratnya, kalau menanam padi, ya kodratnya padi. Petani tidak bisa merubah kodratnya padi menjadi jagung, tidak bisa. Sebaliknya, menanam padi, kalau ditanamnya di tanah, di lahan untuk tumbuhnya jagung, hasilnya tidak maksimal, tidak bagus. Sama seperti pendidik sudah tahu nih karakter anak ini kodratnya anak. Oh ini ternyata kekuatannya di sini. Ini pinter nari, tapi suruh main bola misalnya, tumbuhnya sehingga tumbuhnya bisa saja, mungkin dia bisa, tetapi tidak menjadi yang berkualitas. Kalau petani padinya bisa berkualitas. Next Mbak Nana. Yang ke-8
Oh ya, ini adalah relevansi filosofi pendidikan dengan pesan. Nah, dengan pesan kuncinya. Ini beliau pesan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kata kuncinya itu ada katanya well-being, selamat dan bahagia. Jangan hanya selamat tapi tidak bahagia, jangan hanya bahagia tapi tidak selamat. Yang diinginkan oleh Bapak Ki Hajar adalah selamat dan bahagia. Pas banget ya, Bu. Bener juga ya. Jadi saya selama belajar itu mengiyakan angguk-angguk. Oh iya ya, gitu ya, menuntut. Oh, ternyata kalau kita menuntut salah. Yang benar adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, itu pesan kuncinya seperti itu. Jadi ada menuntun itu berbagai macam cara. Bagaimana sih? Nah, ada kolaborasinya, ada kritisnya, ada refleksi. Kita refleksi nih kembali. Oh ini ya, menilai diri sendiri lah gitu ya. Kemudian ada kreatif, inovatif. Oh, guru itu dituntun bisa itu cara menuntunnya. Untuk menuntun anak-anak, guru harus bisa berkolaborasi, harus bisa kritis, harus bisa reflektif, menilai diri sendiri, jangan hanya menilai orang lain. Menilailah diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian ada komunikasi, kreatif dan inovatif. Pasti itu guru harus kreatif biar kita bisa mengembangkan kemampuan anak itu. Kalau kita hanya itu saja tidak berkembang anaknya. Seperti itu ya. Next, masih ada lagi nggak Bu Nana? Oke, belum. Tenang aja, bentar lagi habis ya. Relevansi filosofi pendidikan sama ya nih. Guru dan murid ini adalah pesan kunci kata dari beliau. Guru dan murid berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman rasa takjub. Wah, ada rasa cinta nih, takjub nih. Kemudian ada spiritual, intelektual, pasti ya, spiritual, keagamaan dan sosial. Bagaimana manusia itu harus berinteraksi dengan orang lain untuk mencapai keselamatan tadi dan kebahagiaan, well-being. Nah, kemudian siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Tuh kan, ketemu student well-being, pelajar yang selamat dan bahagia. Itu kata kuncinya, kata Ki Hajar. Jadi jangan dibuat sekolah itu tertekan, jangan dibuat nangis dipaksa mama harus membaca. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ya ada berapa? Ada yang tahu nggak? Ada berapa? Ada 5. Ada siapa lagi? Ada berapa? Ada 10. Katanya ada berapa? Katanya Google sih. Katanya Google. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Ya. Profil pelajar Pancasila adalah ada 6. Jadi Bu Guru ra iso maca iki Bu In ya, agak mendekat di sini ya. Baik. Tuh, ada 6. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini tentang keimanan. Kata kuncinya itu adalah yang berakhlak, ya, itu kata kuncinya. Berkarakter, memiliki nilai agama. Tuh, ketuhanan ini berhubungan dengan beriman, ketuhanan yang Maha Esa. 1. Nilai Pancasila itu ada 6. Ini yang pertama. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini hubungannya dengan spiritual. Ini yang perlu dikuatkan oleh anak-anak. Ya, yang sangat-sangat perlu menjadi pondasi, makanya dia dikasih keurutan yang pertama. Yang kedua itu ada berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global itu bineka ya, bineka itu satu. Jadi kita itu harus memiliki rasa kesatuan kita, rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Kita boleh menciptakan budaya-budaya, kita mengenal budaya-budaya yang dari luar, boleh. Tetapi tadi kembali kepada karakter negara Indonesia. Negara Indonesia itu karakternya seperti apa? Kalau dari budaya langsung masuk ke Indonesia itu ya nggak pas ya. Tetapi karakter di negara Indonesia itu seperti apa? Itu boleh mengadopsi. Kita itu
kepada bangsa kesatuan Republik Indonesia. Next, Mbak. Kemudian yang ketiga itu ada gotong royong. Nah, kalau gotong royong tahu lah tanpa dijelaskan. Intinya gotong royong itu adalah kerjasama, betul Bu Marwati. Kerjasama, kolaborasi, apalagi ya, apa ya? Ya bekerjasama, berkolaborasi itu berbagi apa sih, kayak sosialisasi ya, berbagi dengan sesama itu termasuk ke dalam gotong royong. Kemudian yang keempat itu ada mandiri. Oh, mandiri juga tahu dengan kekuatannya sendiri katanya. Mandiri, mandi sendiri. Ya, guru juga harus mandiri, memiliki nilai itu. Jadi pelajar Pancasila harus mandiri. Kemudian yang kelima itu ada bernalar kritis. Nah, ini kalau di pendidikan abad 21 itu ada bernalar kritis di situ. Jadi kita ini pendidik itu anak pelajar itu diharapkan memiliki bernalar kritis yang tinggi. Jangan hanya perasaannya yang negatif aja pikirannya, enggak. Jadi ketika ada hal-hal yang kira-kira kok tidak sesuai atau tidak, jadi dia itu mengolah hal-hal yang masuk. Kita cerna dulu, kita olah data dulu, baru kita bisa menyimpulkan. Jangan hanya tetap masuk dilek, enggak. Maksudnya seperti itu. Ayo Bu, ada Bu yang mau tanya dari tadi? Ada bagaimana petani, bagaimana pendidikan yang berpihak kepada anak, atau apa tadi, banyak ya. Ayo. Oh ya, oke Bu Sri, silakan. Boleh berdiri, boleh disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nama saya Sri Yuliarsi dari TK Darussalam. Di sini saya mau tanya Bu Iim. Tadi kodratnya anak menurut Ki Hajar Dewantara adalah kita hanya menuntun. Jadi kita sebagai guru itu hanya menuntun apa yang ada pada anak, tidak menuntun. Tapi kenyataannya di sekolah, kalau kita hanya menuntun anak, ternyata kita diprotes oleh orang tua, bahwa orang tua itu menuntut agar anaknya itu bisa calistung. Itu kami sudah berusaha ada calistung tapi dengan bermain. Tapi kadang anak ditanya, tadi nulis apa? Nah, tadi apa yang dikasih bu guru? Seperti itu. Terus nanti dilihat di bukunya, kok hari ini tidak ada tulisan. Terus kami menjawab, kami itu kadang tidak menulis, tapi di sekolah itu tetap belajar. Nah, itu bagaimana solusinya Bu Im agar kita hanya menuntun tapi sesuai dengan tuntutan wali murid. Itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya jawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya, ada teman-temannya. Disiapkan nanti masuk video loh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumati dari TK Aba Wonokrio. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yuli. Biasanya kita kan bermain tuh Bu. Kita zaman canggih kan ada seperti ini ya Bu. Apa ini HP ya? Kita bisa di video Bu. Jadi buat barang bukti kepada orang tua. Di video ditaruh di grup kelas, kalau enggak grup sekolah. Otomatis kan, oh tadi anakku belajar seperti ini. Kan begitu kan Bu? Begitu aja Bu, ini kira-kira jawaban singkat aja. Waktunya udah kerucut-kerucut. Saya ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zum sudah membantu Bu Iin di sini. Oke, terima kasih Bu. Boleh. Jadi itulah kita itu menuntun. Jadi seperti itu. Sudah pada dasarnya anak itu memang sudah dikodratkan bisa baca. Hanya kita yang menuntun, ya kan? Karena Allah itu sudah menciptakan mulut untuk berbicara, tapi
di situ ada bahasa. Nah itu kita hanya menuntun mereka untuk mengajarkan membaca. Masalah strateginya itu ya diserahkan kepada Bapak Ibu di sini sebagai guru yang kreatif. Itu strateginya. Mungkin caranya Ibu dengan cara di TK beda. Nih, makanya tadi saya bilang kekuatan yang dimiliki oleh guru yang seneng gawe ini snack, yang seneng ngapluk masukkan kekuatan itu. Jangan cuma kayak senengannya gawe ini snack. Ada kekuatannya ternyata. Bangun di situ. Mungkin ada guru yang malu, nek buingin malu kalau suruh snap di foto itu. Ada guru yang percaya diri, tapi itu kekuatan. Iya, itulah kekuatan. TK Tambak Sari itu punya kekuatan dia. Jadi ketika ada suatu kegiatan, dia yang suruh video, dia suruh edit, dia suruh upload, seneng. Tuh. Nah, jadi maksudku tetap kita memang menuntun. Kalau untuk wali murid, ya benar, wali murid memang menuntut kita untuk berbaca walistung dan ini. Tapi silahkan strateginya pakai, gitu ya Ibu ya. Maksud artinya kita tidak menyalahkan mana yang salistung, tidak dinyalahkan, karena itu memang tuntunan sudah tuntunannya orang tua kepada kita seperti itu. Gitu. Jadi semampu kita, sekreatif kita, bagaimana kita menuntun mereka. Menuntunnya busu mau HP, main wong tuane ngerti. Itu cara menuntunnya beliau. Ada lagi nanti yang menuntunnya, ya sudah kita pakai ini, nanti bilang ya beda-beda Ibu gitu ya Bu Sri. Artinya di sini tidak mengarah kepada apa sih yang diberikan kepada anak, itu tidak apa sih hasilnya dari anak gitu. Enggak, tetapi kita sebagai fasilitas bagaimana bisa mengkondisikan dari pihak-pihak luar yang kira-kira mau mengkritik kita, ya kita terima seperti itu. Berarti itu untuk bahan pelajaran kita. Oh seperti ini, seperti itu ya. Terima kasih ya Bu Su. Mungkin ada lagi yang dijawab atau ada lagi yang mau dipertanyakan? Ada nggak? Mana ini kemarin yang sudah saya setting ini? Baiklah, saya akan menjawab dari contoh apa yang disampaikan sama Bu Iin. Kalau di sekolah kami itu pembelajaran yang diberikan kepada anak sesuai dengan bakat atau minat anak itu sendiri. Contohnya, iya, anak itu senang menari. Nah, ya kita berikan anak itu kesukaannya menari, ya menari. Kita ikutin gitu. Dan itu nanti akan fokus pada seni ya. Kalau menari itu. Kemudian misalkan ada yang suka bermain bola, kita berikan anak itu bola, kebebasan untuk memilih kegiatan belajar apa yang minat dia miliki. Kalau di bola nanti anak itu akan masuk ke dalam motoriknya. Mungkin salah satunya seperti itu. Kalau ada yang mau menambahkan boleh buat ibu-ibu. Terima kasih. Kembali ke Bu. Dengan pemikiran-pemikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isranika, saya berasal dari TK Darussalam, yang alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama belajar dengan ibu yang cantik ini. Jempol 2. Jempolnya 2 Bu ya. Apa yang telah disampaikan sama ibu yang cantik ini, kalau menurut saya tergantung materi Bu. Kalau misalnya materinya misalnya hari ini misalnya tentang buah-buahan misalnya ya. Walaupun di situ anak berbeda-beda karakter, tapi kita bagi beberapa tugas. Misalnya di situ walaupun materinya kita buah-buahan, tapi kita sudah mencakup dengan agama, seni, kognitif, 6 kita masukin. Kita kadang-kadang misalnya kita bertanya kepada anak-anak,
buah-buahan. Terus yang pertama misalnya saya mengelompokkan buah. Ada yang tidak suka misalnya, Bu, misalnya aku nggak suka sih dengan buah ini. Oh, teman-teman sukanya dengan buah apa? Misalnya. Terus terang selama COVID kami bersama Bu Yuli, maaf ya, kami sudah mencuri waktu itu kami di rumah Bu. Kelompok A di rumah saya, kelompok B di rumah Bu Yuli. Terus terang kami waktu COVID karena menghadapi anak-anak itu, kalau kami dari istilahnya belajar, boleh kan misalnya belajar online, tapi menurut kami kayaknya tidak begitu efektif menghadapi anak gitu kan ya. Jujur kami Ibu, selama saya di rumah memang begitu Bu, kalau misalnya temannya boboan begitu misalnya. Terus jujur kalau saya pribadi sih, saya itu tidak bisa ini Bu, melukis atau menggambar. Terus terang saya jujur Bu, mungkin kalau saya bisa melukis atau menggambar, mungkin pengetahuan saya itu lebih luas untuk bercerita kepada anak. Itu sebenarnya kasus-kasus itu sama dengan kita ya Bu. Sering ada terjadi hal-hal yang kadang ada anak yang membawa mainan, ada yang membawa mainan dari rumah ya, jalan-jalan lari-lari, itu banyak hal-hal. Semoga diharapkan kepada guru-guru kita untuk bisa menjadi manajer. Di posisi kontrol itu kita bisa menstabiliskan sebuah masalah. Itulah yang dinamakan dengan budaya positif. Ketika ada hal-hal yang lari dari hal-hal karakter, keluar dari karakter Indonesia, makanya kita yang harus merestitusi. Bagaimana diri kita sendiri harus tahu bagaimana cara memperbaiki, bagaimana cara menciptakan kedisiplinan, disiplin positif lingkungan sekolah kita sendiri. Itu adalah tujuannya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya pada siang hari ini. Mungkin itu adalah sedikit materi dari modul 1 yang mungkin hasilnya kurang maksimal atau kurang memuaskan Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu nanti japri ke saya jika ada satu hal pertanyaan atau kurang paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Saya hanya menghimbau Bapak Ibu, jadilah guru yang bisa bergerak, tergerak dan menggerakkan. Bapak Ibu, saya di sini bukan sebagai narasumber atau sebagai tutor, tapi saya adalah calon guru penggerak. Ini adalah tugas saya dari hasil pendidikan saya beberapa bulan yang lalu, yang perjalanan saya itu masih panjang. 9 bulan saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Bapak Ibu jangan hanya melihat capeknya saya, bukan. Di sini tugas saya adalah bergerak dan saya akan menggerakkan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan hati, pikiran Bapak Ibu, langkah mau tergerak menjadi guru penggerak. Bapak Ibu, kita jangan melakukan sesuatu karena apa tadi? Karena apa Bu? Karena imbalan. Ya Bapak Ibu, karena pujian tidak, tetapi tumbuhkanlah sesuatu. Jangan sampai kita diperintah, tumbuhkanlah dari hati kita. Kalau Ibu melihat susahnya jadi guru penggerak, lah aku malas. Jangan Ibu, jangan hanya melihat nanti kalau aku jadi penggerak kan aku bisa terkenal gitu ya. Jangan sekali-kali kita segala sesuatu itu dinilai dengan hal-hal yang baik, atau dinilai dengan pujian, atau dinilai dengan materi. Tapi yakin Bu, ketika kita melangkah kepada jalan yang lurus, kepada jalan sebuah kebaikan, akan ada yang mengikuti kita. Tentunya hal yang baik pula. Saya sendiri tidak tahu ke depannya nanti akan jadi apa, saya sendiri tidak tahu. Tetapi di sini saya meluruskan niat belajar, membuka paradigma saya untuk tetap memajukan di taman kanak-kanak menjadi guru. Tentunya guru yang bisa menjalankan seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya berikan semangat, motivasi Bapak Ibu jika nanti akan ada bukaan guru penggerak angkatan yang ke-7, insya Allah untuk Kabupaten Pringsewu itu angkatan ke-7. Silakan Bapak Ibu, ayo berbondong-bondong ke rumah saya. Saya ajarkan Bapak Ibu untuk masuk, untuk ikut ke program itu.
Ya, Bapak Ibu. Jadi tidak usah kita menilai nanti dapat apa sih jadi guru penggerak, jangan. Kalau Ibu berbicara dengan materi jangan jadi guru. Apalagi guru TK. Sudah paham kan Bapak Ibu? Iya, tidak ada kematerian yang akan membuat kita kaya. Tetapi ketika kita bersyukur dalam keadaan apapun, ya Bapak Ibu, bangunlah kita dengan kekuatan. Itu tadi ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Mungkin itu tadi ada pesan apa ya dari Bu Ima? Ya, pokoknya semangat untuk maju, semangat untuk menjadi guru yang berkualitas, mendidik anak yang berkualitas, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Mudah-mudahan kedatangan saya di sini bisa membawa manfaat buat Bapak Ibu semuanya, bisa menjadi menggerakkan Bapak Ibu untuk maju menjadi lebih baik. Seperti ya kita belajar ilmu-ilmu baru, belajar jangan pernah bosan, belajar sepanjang hayat. Jadilah guru yang merdeka. Kalau kita sudah memerdekakan anak, maka kita harus bisa menjadi guru yang merdeka. Guru merdeka adalah guru yang terlepas dari perintah. Itu kata-kata kunci, diingat kata-kata saya. Ya, kalau Anda masih diperintah berarti belum merdeka. Ya, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas waktunya, sudah berbagi waktu di sini. Mungkin agak melewati batas waktu sedikit, saya mohon maaf. Kalau ada kurang kejelasannya, saya juga mohon maaf. Itulah saya kesalahannya. Kemampuan hanya sampai di sini. Insya Allah lain kali ada waktu lagi, kesempatan lagi untuk kita bertemu, berbagi ilmu lagi. Semoga Bapak Ibu pulang di sini semuanya sehat, bisa ketemu keluarga di rumah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.